28 WIB, kita akan memulai acara perbaktian kita. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka acara perbaktian kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 171. Kita dijamu oleh Raja. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan Kak Titi Tambunan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pada malam hari ini, oleh karena penyertaan kepada kami Tuhan dalam seminggu bekerja kami, yang telah kami lalui. Engkau telah menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, untuk dapat berbakti bersama, memuji dan memuliakan. Besertalah Engkau dengan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan berkati juga Tuhan pembicara yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan kepada kami hanya berasal daripada-Mu saja. Dan berkat yang sama menjadi bagian kami. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun akan dosa kami Tuhan, layakkan kami menjadi anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Sekarang tibalah saatnya kita lagu spesial dibawakan Frederika Sigalingging. Selamat sahabat bagi kita semua. Hari ini aku ingin menyanyikan lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu, ingat ya sengsara menimpa keadaanmu. Ingat masih ada seorang penolong bagi Tadi jaringan kurang mendukung. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat Rika yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu baik. Sekarang tibalah saatnya kita
untuk mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Bena Baban. Bapak Bena Baban, dipersilakan. Terima kasih buat Erika yang telah menyampaikan lagu pujian, walaupun ada gangguan, tapi kita percaya itu menjadi suatu sukacita terlebih bagi Tuhan yang kita puji dan muliakan. Dan juga pada protokol 3, mudah-mudahan lebih bisa lagi di masa-masa yang akan datang untuk tetap melayani Tuhan. Saya coba share ini ya, Pak Turangan. Silakan Bang. Belum bisa. Oke, udah bisa Pak Turangan? Sudah, mantap. Oke, balik lagi. Jadi gini. Yang keempat dari tombol tadi. Yang keempat. Ya. Oke. Terima kasih, selamat sahabat buat kita semua. Judul kita pada malam ini adalah kemenangan dari buku Kerinduan Segala Zaman, bab 13. Dan sebenarnya kemarin ada miskomunikasi dengan, saya sudah sempat share saudara kita Silitonga, Bapak Silitonga yang menyampaikan firman Tuhan. Ternyata saya kira saya cari orang untuk malam ini, sahabat ini. Rupanya dia kira karena saya ngubunginnya hari Selasa untuk sahabat depannya. Jadi kemarin dihubungi, loh kok nama saya yang keluar Pak, katanya. Oh iya. Iya, saya nggak siap, ada keperluan, ada halangan, mungkin saya nanti takutnya terlambat sedang perjalanan juga, katanya. Waduh, sama juga saya pun perjalanan, saya bilang, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya juga Jumat sudah kembali, mudah-mudahan nanti saya bisa gantikan, saya bilang. Dan beliau mudah-mudahan Vesper minggu depan sudah bisa untuk melanjutkan mungkin di bab yang ke-14. Dan pada kesempatan ini judulnya adalah kemenangan. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya pelajaran pada sahabat ini, khususnya di Vesper ini tidak ada yang yang lebih pada khusus. Namun saya baca tadi sekilas dari awal sampai akhir, buku ini sebenarnya isinya sangat menarik. Banyak sebenarnya hal-hal yang mau saya saya sampaikan lah atau kita diskusikan. Tetapi karena waktu saya juga terbatas, ketepatan juga tadi jam-jam 4 saudara Samuel juga datang kemari. Dan baru tadi pulang karena ada perlu juga, jadi hampir lupa juga saya menyelesaikannya tadi. Oh iya, saya belum saya buat itu untuk penutup, saya bilang. Nah, puji Tuhan, banyak hal-hal yang perlu kita pahami bagaimana Yesus bisa menang. Karena kita tujuan utama juga harus menang. Karena kalau kita tidak menang atau menjadi pemenang, artinya kita gagal atau kalah. Jadi kemenangan itu menjadi satu tujuan kita untuk bisa masuk kerajaan surga. Jadi kita harus bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dalam arti kata kita harus mengetahui cara bagaimana seorang guru kita, Yesus, telah memenangkan. Bagaimana Yesus boleh
mengalahkan tipuan-tipuan daripada apa? Daripada setan. Penggoda itu berpikir hendak mengambil keuntungan dari kemanusiaan Kristus serta membujuk Yesus untuk bertindak takabur. Akan tetapi meskipun setan dapat membujuk, namun setan tidak dapat memaksa berbuat dosa. Nah, ini sebenarnya pelajaran penting juga ini. Artinya kalimat ini mengingatkan kepada saya, kepada kita semua, bagaimana setan itu berusaha apa? Menggoda kita melalui hal-hal, biasanya hal kecil adalah kesenangan-kesenangan kita. Hal-hal kecil ini sering membuat kita menjadi apa? Menjadi kita gagal dalam mempertahankan iman. Apalagi mungkin bagi orang muda, setan berusaha menjauhkan dengan apa? Memberikan rasa mereka atau cinta mereka kepada wanita yang tidak seiman, sehingga mereka boleh akhirnya jauh dari apa? Dari Tuhan. Bahkan mereka boleh meninggalkan iman mereka. Nah, dan juga mungkin bagi orang-orang anak-anak yang lagi sekolah ini juga banyak sering kita digoda oleh setan dengan apa? Kita mungkin kurang bersedia rajin, kurang telaten belajar, tapi kita mengharapkan nilai yang bagus. Nah, ini termasuk unsur takaburnya. Kita malas belajar atau kemampuan kita terbatas oleh karena mungkin kelemahan baik secara IQ atau mungkin secara kita mungkin belajarnya masih kurang, tapi kita ingin nilai yang apa? Yang terbaik. Bahkan kalau bisa kita menjadi juara. Akhirnya apa? Ini celah bagi apa? Iblis atau si jahat untuk menggoda kita dengan apa? Berusaha agar kita menyontek. Demikian juga yang cari kerja. Mungkin kita juga digoda supaya apa? Supaya kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena apa? Pekerjaan kita atau penghasilan kita juga bisa menggoda kita untuk hidup apa? Secara duniawi. Dengan apa yang kita miliki, akhirnya kita apa? Lupa kepada siapa? Pada Tuhan. Akan tetapi, meskipun setan dapat membujuk, namun setan tidak dapat memaksa berbuat dosa. Nah ini poin-poinnya yang saya ambil, artinya memang setan berusaha untuk mengalahkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi setan tidak mampu untuk apa? Memaksa kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Artinya, kita bisa tidak anak sekolah seperti menyontek, kita juga bisa sebagai orang yang bekerja tidak jatuh oleh karena pekerjaan atau jatuh oleh penghasilan, baik juga mungkin yang mencari pasangan hidup tidak jatuh dengan apa? Calon pasangannya. Oleh karena kita apa? Berteguh dan kita percaya iman apa Tuhan pasti apa? Menolong kita untuk kita jangan sampai meninggalkan iman kita. Oleh karena apa? Ya kalaupun umpamanya pasangan seiman, kita tidak mau seiman dengan kita ya, kita percaya Tuhan punya apa? Punya rencana yang jauh lebih baik daripada kita harus meninggalkan iman kita demi apa? Wanita tersebut. Nah walaupun mungkin kita sudah apa ya, kalau saya juga pernah alami mungkin cinta, tapi kita jauh kan harus lebih cinta kepada siapa? Kepada Sang Pencipta kita atau Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah, bagaimana supaya jangan menyontek ya? Dengan apa? Dia bertekun dan dia percaya apa yang dia dapat itu dengan hasil jerih lelahnya, itu sudah menjadi apa? Nilai terbaik. Nah sebenarnya ini setan tidak bisa paksa kita, oh kamu harus menyontek. Enggak bisa. Atau setan memaksa kita untuk kamu harus menikah. Yang bukan seiman dengan kamu. Artinya kita bisa juga tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan karena kita percaya Tuhan mampu menyediakan apa saja yang kita harapkan agar kita tetap terhindar dari apa? Dari bujukan setan tersebut. Seperti ini kata-kata setan ketika Yesus bagaimana diucobai, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah ini sangat penting ini yang saya buat kuning ini karena setan mengetahui. Nah ini
bahwa ia tidak dapat menjatuhkan Yesus ke bawah. Setan tidak mampu mendorong menjatuhkan. Kalaupun itu ia lakukan, karena Allah akan campur tangan untuk melepaskan dia. Segenap kuasa dunia ini atau neraka sekalipun tidak dapat memaksa Yesus sekelumit pun untuk menyimpang dari kehendak Bapa. Jadi setan tidak mampu, tidak punya kuasa untuk mendorong Yesus agar jatuh. Tetapi dengan apa dia? Dia tahu, dia berusaha apa? Membujuk. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Setan tidak dapat mengendalikan pikiran, kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kuasanya. Kehendak mesti setuju melepaskan pegangannya dari Kristus, barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya setan tahu persis. Kalau ia yang melakukan dengan gegabah, maka ia tahu Yesus punya apa? Punya Bapa, punya berlaksa-laksa malaikat yang siap apa? Menolongnya. Oleh karena itu, setan paham isi Alkitab itu artinya firman Tuhan itu, dan dia paham. Tetapi dia berusaha memberikan satu bentuk bujukan. Nah, ini yang sering kita mungkin juga sering lengah gitu ya, atau mungkin kalau bisa dikatakan kita tidak sadar atau sadar pun tidak sadar atau tidak sadar, kita terbuai oleh apa? Oleh bujukan-bujukan, termasuk hiburan bagi orang muda, bagi orang tua juga mungkin, ya pekerjaan atau berkat-berkat yang dia miliki, ini menjadi apa? Menjadi disalahgunakan. Nah, ini memang kita tahu setan itu sangat licik, dan memang sangat licik. Dia selalu memberikan bahkan pujian-pujian. Nah, inilah yang membuat sering kita, kalau benar engkau anak Allah, nah ini, jatuhkanlah dirimu. Kalau benar, seakan-akan apa? Setan memancing Yesus untuk apa? Untuk takabur tadi dengan ya saya memang anak Allah. Kalau kita mungkin seperti itu. Kalau benar engkau seorang advent yang baik. Nah, ini kita sering mungkin jadi terpancing. Ya kalau saya ada advent terus kenapa? Nah, ini sebenarnya hal ini sangat tidak baik. Artinya kita terpancing. Sebenarnya ya Yesus selalu mengatakan ada yang tertulis, memang dia anak Allah, dan itu sudah tertulis, dan itu faktanya apa? Benar ia anak Allah, sehingga tidak perlu apa? Diragukan lagi. Kok nggak pindah ya Pak Turangan ke slide berikutnya? Coba geser tanda panah aja. Iya, sudah saya pencet ini nggak bisa. Ada kursornya, ada ininya? Kursor mouse. Kursor. Ada. Klik kanan. Nggak mau. Nah, itu ada yang sebelah kiri bawah itu. Next di atas. Oh iya. Oke. Saja. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka kehausan di padang belantara. Lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Keluaran 17 ayat 7. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara logika, ini hal wajar gitu loh. Hal wajar ketika bangsa itu sudah haus di tengah padang gurun, air tidak ada, mereka pasti apa? Merasa haus. Dengan haus ini mungkin ada yang frustasi sehingga mereka berpikir, bagaimana Musa ini? Masa kami tidak ada air? Sementara di Mesir air banyak. Sementara kami dibiarkan kehausan. Dan mereka akhirnya apa? Bersungut-sungut. Akhirnya apa? Ribut, berteriak. Dan mereka seakan-akan mengatakan, kalau benar Tuhan itu yang menuntun. Kalau benar Tuhan itu ada di tengah-tengah. Di mana janji-janjinya? Kan seperti itu. Dan mungkin kita juga seperti itu. Ini mohon maaf saja, mungkin ya dikala saya juga dulu dengan usia 38 tahun belum menikah ya, saya juga berpikir seperti bangsa Israel ini. Kalau benar Allah mengasihi saya,
Kalau benar Tuhan itu baik sama saya, kenapa dengan seusia saya yang sekarang 38 saya nggak dipertemukan jodoh gitu loh. Masa saya minta 1, nggak 2, nggak 3 loh wanita, hanya 1 gitu loh. Kenapa nggak Tuhan kasihkan? Dan saya juga minta yang seiman gitu. Dan saya juga berusaha untuk mendekati orang-orang yang seiman. Tapi kenapa Tuhan nggak berikan? Nah kalau ini kita pertanyakan, inilah sebenarnya yang menjadikan kita terjebak dalam sesuatu yang kita meragukan kuasa Tuhan itu. Nah nanti kita akan pelajari ke depan. Saya juga baru dapat ini tadi sangat baik menurut saya. Bagaimana sebenarnya Allah itu menginginkan kita orang yang percaya, memiliki iman, dan menurut. Nah, ketika kita mempertanyakan ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Atau benarkah Tuhan mencintai saya? Atau benarkah Tuhan itu baik pada saya? Nah, ini sebenarnya membuat kita ada benih-benih keraguan. Ada benih-benih yang membuat kita mulai ragu akan iman kita. Ragu akan apa? Kuasa Allah itu yang terpenting. Ragu akan apa? Allah mampu memberikan bangsa Israel minum. Nah, sama ketika mereka juga ragu bagaimana Allah boleh memelihara bangsa yang begitu besar. Nah, keraguan-keraguan ini membuat mereka jadi apa? Bersungut-sungut, berteriak-teriak, akhirnya bertengkar. Akhirnya mereka bahkan menyerang siapa? Musa. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang penting bagi kita bagaimana bersyukur itu, benar-benarkah kita bersyukur atau kita malah lebih kepada mempertanyakan akan ke apa? Kekuasaan Allah itu sendiri. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Namun dalam kesusahan mereka meragukan Allah serta menuntut bukti bahwa Allah Allah tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka setan pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Allah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Dan kini untuk meminta bukti bahwa ialah anak Allah, berarti menguji firman Allah. Berarti menguji firman Allah, mencobai Dia. Nah ini. Mungkin kalau bisa kita pahami lebih detail agar kita mungkin bisa terhindar dari hal-hal bagaimana liciknya setan itu, atau kita bisa pelajari kelicikan-kelicikan setan ini agar kita jangan sampai jatuh sehingga kita boleh menang seperti Allah, seperti Yesus yang telah menang dari bagaimana bujuk rayu daripada apa? Setan itu. Jadi setan berusaha ingin memberikan sesuatu yang benar itu menjadi sesuatu yang diragukan sebenarnya. Nah ini kita juga mungkin dari orang menasihatkan kita seakan-akan itu benar yang dinasihatkan, tetapi begitu kita mulai didesak, masa kau orang baik, kau sudah rajin ke gereja, kau sudah ini, tetapi kok hidupmu susah-susah terus, kan begitu. Kok hidupmu biasa-biasa saja dibanding orang sana. Lihat itu, tetangga orang lain, yang lain, teman-teman sekolah, bisa dibilang ya ke gereja nggak pernah, ya melanggar hukum mungkin, tapi lihat hidupnya. Nah ini bentuk-bentuk sebenarnya godaan yang bisa kita meragukan apa? Kealahan itu. Artinya janji Allah itu jadi apa? Kita ragukan. Jadi di sini di dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Allah. Mungkin kita berpikir, mereka kan hanya mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, atau adakah Allah benar-benar memberkati kita? Ataukah Allah itu tidak memberkati kita? Nah, ini yang sebenarnya tanpa kita sadar membuat iman kita apa? Menjadi berkurang. Maka setan pun mendesak Kristus. Nah, ketika itu juga terjadi kepada Yesus, mendesak Yesus untuk berbuat sedemikian juga. Allah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Dan kini untuk meminta bukti bahwa ialah anak Allah, berarti menguji firman Allah,
berarti menguji firman Allah, mencobai dia. Jadi kalau kita Alkitab juga katakan jangan apa? Mencobai Allah. Kita tidak punya hak untuk mencobai Allah. Jika demikian, maka ada benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah, hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya serta benar-benar menguji atau mencobai dia. Nah ini penting juga harus kita pahami, bagaimana dengan mempertanyakan bahwa benar nggak sih Allah memberkati saya? Benar nggak sih Allah peduli dengan kehidupan saya yang sekarang, mohon maaf ya, lagi lajang? Benar sih nggak sih Allah peduli kepada saya sudah tamat kuliah, tapi sudah 2-3 tahun, lamaran sudah saya kirim, ternyata saya belum mendapatkan pekerjaan. Nah ini sangat berbahaya. Ketika ini kita pertanyakan, ini seakan-akan kita mencobai dia atau kurang percaya, serta bisa kita jadi seakan-akan ingin menguji Allah itu benar-benar nggak mengasihi kita. Sehingga ini yang disebut kita menjadi apa? Ragu akan janji dan kuasa Allah. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah ia akan menepati janjinya. Melainkan karena ia akan menepati janjinya, bukannya untuk membuktikan bahwa ia mengasihi kita, melainkan karena ia mengasihi kita. Mungkin kata-kata ini agak agak berbelit mungkin, tetapi memang demikian tertulis. Artinya jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan itu kepada Allah untuk membuktikan bahwa Allah mau menepati janjinya atau ia mengasihinya. Sebenarnya tanpa kita meminta, tanpa kita menuntut apapun kepada Allah, ia benar-benar sangat mengasihi kita. Bahkan Yeremia katakan dari rahim pun Allah telah mengenal kita. Bahkan Allah sudah mengasihi kita dari rahim. Bayangkan belum kita lahir, Allah sudah benar-benar mengasihi. Jadi artinya Allah itu tidak kita ragukanlah atau kita perdebatkan atau mungkin kita pertanyakan. Karena memang Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Apa buktinya? Ya, banyak buktinya. Bahkan ia rela turun ke dunia kita yang panah ini. Bayangkan, raja di atas segala raja. Iya, itu sebenarnya sudah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Sehingga ia rela turun. Turun saja itu sudah sungguh luar biasa. Apalagi rela dihina, dicaci, bahkan dibunuh di kayu salib. Tidak melakukan perlawanan. Itu saking kasihnya yang luar biasa, yang tidak bisa, walaupun ada mengatakan cinta atau kasih agape, itu cantik agape itu kalau menurut saya itu hanya 0,0 sekian persen dari kasih Allah yang mungkin kita tidak bisa jabarkan secara kemanusiaan kita karena kita terbatas. Tetapi kasih Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu menurut pelajaran pada kesempatan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah ini. Jadi kalau kita tidak memiliki iman, karena iman itu kita sudah tahu definisinya adalah kalau tanpa kita lihat, tanpa kita pegang, dan kita percaya bahwa itu benar-benar Allah mengasihi kita. Walaupun kita mungkin tidak pernah melihat wajah Yesus, kita tidak pernah mungkin melihat bagaimana pelayan-pelayan Yesus, tapi kita percaya Yesus telah melakukan pelayanan-pelayanan yang sungguh luar biasa baiknya dan benarnya di dunia ini. Nah, ini yang menjadi modal kita, bagaimana kita percaya bahwa Allah melalui iman kita adalah bukti bahwa dia sudah benar-benar ada di dunia ini. Sama seperti kita. Walaupun mungkin hanya Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu
lahir tanpa ada dua belah pihak, hanya melalui apa? Roh Kudus. Maria melahirkan seorang sosok bayi yang disebut apa? Yesus. Nah, ini harus kita percaya bahwa ini adalah menjadi apa? Satu guru kita. Jadi kita tidak perlu ragu hal ini, bahwa juga kita tidak perlu ragu lagi akan apa? Kasih Allah, dan bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang benar-benar mengasihi kita. Sebagaimana Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mempertahankan imannya, penggoda itu kini menggunakan firman Allah pula untuk membenarkan penipuannya. Juru selamat telah menunjukkan percaya pada Allah, dan setan mendesak Yesus supaya memberikan bukti-bukti lain untuk imannya itu. Nah, ini seakan-akan ini sama-sama benarnya. Yesus menggunakan kata-kata ada tertulis, dan setan nggak mau kalah karena dia sudah paham betul bahwa Yesus akan menggunakan apa? Firman-Nya untuk melawan dia, sehingga setan juga menggunakan firman Allah seakan-akan untuk membenarkan apa yang dia sampaikan. Kalau benar engkau anak Allah. Nah ini, kalau benar engkau anak Allah, Yesus tahu, setan tahu, Yesus itu adalah benar anak Allah. Nggak ragu dia di situ. Dia percaya itu bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, tetapi juru selamat telah menunjukkan percaya pada Allah, dan setan mendesak Yesus untuk memberikan bukti-bukti lain akan imannya itu. Kalau kau benar, tetapi Yesus tidak menunjukkan kesombongan atau tidak ada bentuk kesombongan. Ya kalau memang saya anak Allah, kenapa rupanya? Kan kalau kita kan manusia ini pasti berkata gitu. Iya, kenapa rupanya? Nah ini menjadi sebenarnya adalah kecerobohan. Nah ini harus kita hindari. Tetapi Yesus selalu menggunakan dengan kerendahan hati. Ada tertulis, memang Yesus itu anak Allah, seperti itu. Itu tidak diragukan lagi, karena Yesus benar anak Allah. Iman tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang punya iman sejati yang tidak memiliki sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan setan akan iman. Jadi kita hati-hati memiliki sifat yang takabur. Artinya takabur ini kita selalu mungkin, mohon maaf ya, walau 1000 rebah di sisiku, kalau aku bersama Yesus, aku tidak akan apa? Tidak akan kena penyakit, kena ini. Nah, ketika teman kita yang kita lihat sama dengan iman, atau kita kena sesuatu penyakit, atau sesuatu hal yang membuat kita menjadi mengalami sesuatu masalah, akhirnya kita apa? Loh, kan dikatakan kalau 1000 apa kok bisa saya kena? Saya sudah berdoa, sudah begini. Kenapa saya bisa kena? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini ada sama saya? Mengapa Tuhan biarkan saya apa? Jatuh. Tuhan biarkan saya apa? Menderita. Nah ini tergolong sifat takabur yang akhirnya apa? Setan berusaha membisikkan ke hati dan pikiran kita. Dia berusaha agar kita mulai meragukan bahwa Allah selama ini mengasihi kita, bahwa Allah selama ini melindungi kita, bahwa Allah selama ini membuat setia untuk memelihara hidup kita. Tetapi kita jadi lupa bahwa kenapa hal ini terjadi. Bukan karena kesalahan saya, ini mohon maaf, seperti mungkin kita sakit pada ada sesuatu, mungkin ya, atau asam urat, atau darah tinggi, atau kolesterol. Kita sering mungkin jadi menyalahkan kenapa saya bisa sakit. Bukan kita introspeksi, ya wajarlah saya sakit oleh karena apa? Saya memiliki kecerobohan, saya takabur, saya makan apa saja, saya tidak seleksi ketat terhadap apa yang baik untuk saya makan. Nah, mungkin kalau ini kita lakukan, maka kita bisa terhindar dari apa? Dari penggoda tersebut. Ini yang dimaksudkan agar kita jangan memiliki sifat takabur. Allah akan melihara semua orang yang berjalan pada penurutan. Tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Dan di sana kita pasti akan jatuh. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Artinya memang ya dalam akhir khotbah saya ini berhati-hati kita dalam mempertanyakan kasih, berkat
Tuhan. Walaupun memang saya bukan artinya memungkit atau bagaimana ya, ini hanya bahan yang kita sering koreksi lah bagi termasuk diri saya, sering kita mempertanyakan di dalam beberapa diskusi, membandingkan kita sebagai anak Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka bisa lebih sukses, lebih sehat, lebih panjang usianya, lebih anak-anaknya terberkati daripada kita. Nah, ini menjadi suatu momen yang sebenarnya kalau menurut saya melalui pelajaran ini adalah termasuk jadi ada sifat takaburnya. Kenapa? Karena kita seakan-akan lebih orang tidak bersama dengan Allah, tidak berjalan bersama dengan Allah, tapi mereka dapat berkat. Kita tidak, seakan-akan Tuhan memberkati semua orang, apa istimewanya kita? Nah, sementara di sini dikatakan Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada penurutan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita mungkin terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau masalah-masalah yang membuat kita seperti tidak mendapatkan berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita koreksi diri kita. Apa yang salah? Apa yang membuat saya tidak bisa mendapatkan berkat-berkat istimewa? Ataukah dengan berkat-berkat yang ada ini sudah semakin membuat saya dekat dengan Tuhan? Nah, ini kadang seperti anak-anak ya, mohon maaf saya pernah juga ilustrasikan sedikit, mungkin 2-3 menit lagi. Seketika seorang anak begitu bapaknya datang pulang kerja, ya mungkin seperti anak saya, lari dia menyambut, dikejarnya, papa, dipeluknya, diciumnya. Dia punya orang tua. Setiap dia datang kerja, pasti dipeluk oleh bapaknya. Dia kangen, rindu sama apa? Sama bapaknya ini, orang tuanya. Sehingga di saat ulang tahunnya, ketika anak saya kemarin mungkin ulang tahun, saya pastikan, waduh, anak saya ini begitu baik. Dia begitu sayang sama saya. So, ketika saya datang dari pagar, begitu ketuk saja dia sudah lari. Papa pulang. Dia peluk, sudah cium kita. Terima kasih papa udah sehat sampai di rumah. Nah, akhirnya ayahnya ingin memberi satu hadiah kejutan yang luar biasa. Dia tahu anaknya ini suka dengan sebuah mainan, ya kita bilanglah mungkin mobil-mobilan. Karena anaknya laki-laki, mungkin ilustrasi mengatakan dia punya mobil-mobilan. Wah, ayahnya pergi ke toko, dia lihat, ini pasti anak saya suka. Dia beli mobil-mobilan dengan remote control dan diberikan bungkus rapi, diberikanlah kado ini. Wah, anaknya tentu senang mendapat hadiah kado di ulang tahunnya sebuah mobil-mobilan. Terima kasih papa, dia cium-cium papanya. Tetapi saudaraku, sesuatu hal yang akhirnya membuat bapaknya kecewa, sesuatu hal yang membuat bapaknya merasa tidak lagi seperti apa yang terjadi sebelumnya, seperti anaknya sudah melupakan orang tuanya. Karena apa? Anaknya sudah asik bermain dengan apa? Mobil-mobilan ini. Sehingga ketika bapaknya pulang, tok pintu, nggak dipanggil namanya saja, dia sudah lari. Begitu dengar tok. Ini dipanggil namanya, anaknya udah nggak peduli, dia sudah asik main apa? Main mobil-mobilan dengan remote controlnya ini. Nah, hal ini sering terjadi menimpa anak-anak Tuhan. Saya juga berpikir, ya mungkin ini yang membuat saya bisa dekat kepada Tuhan. Kalau mungkin saya diberi kesenangan yang luar biasa, yang membuat saya terpuaskan dengan kesenangan itu, sehingga saya hanya fokus kepada kesenangan ini, dan akhirnya saya melupakan apa? Tuhan, yang tadinya saya mungkin mau berangkat kerja, saya ibadah, berdoa, yang tadinya saya ada renungan pagi, renungan malam, tapi karena ada gadget kita ini, kita jadi lupa, asik main game, atau asik chatting, akhirnya kita tidak sempat lagi apa? Ibadah pagi maupun ibadah malam, bahkan mungkin kita juga lupa, saking semangatnya mungkin mobil baru kita, jadi kita berdoa pun lupa, langsung kita percaya sama mobil kita akan selamat, bukan lagi percaya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada sahabat ini. Mudah-mudahan ini boleh memberikan satu pelajaran sehingga kita boleh mengalahkan setiap tipuan-tipuan daripada setan, dan kita juga tidak lagi ada sedikit pun kalau saya bilang hal kecil apapun untuk meragukan kasih, kuasa,
akan Allah akan kita. Yang saya bisa sampaikan, terima kasih. Salam, selamat sahabat. Nggak bisa ya? Masih ter-share screen dia, Bung. Oke. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Bina Baban yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu baik. Sekarang tibalah kita saatnya untuk melakukan diskusi tanya jawab. Kebetulan di chat di room chat tadi secara pribadi kepada saya dari Bapak MC Lalahi ada bertanya, mohon izin bertanya, bagaimana pemahaman di dalam buku Matius dalam pasal 7 ayat 7, mintalah, dan Malayaki 3 ayat 10, ujilah aku. Kalau nggak salah, Malayaki 3 ayat 10 ini sering kita baca pada saat persembahan. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Ya, Pak. Saya tanggapi. Ya, Pak Sembiring. Terima kasih, Pak Nababan, karena saudara sangat menyentuh hati saya. Ya. Saya sebenarnya barusan pulang dari rumah sakit. Ya, jadi saya bertanya, berapa banyak sih dosa saya ini? Memang ada, saya tahu dosa saya, tapi kok mesti dalam tempo sebulan ada 2 kali masuk rumah sakit. Nah, jadi akhirnya saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan ini untuk kita masing-masing, untuk Pak Nababan, untuk Pak Pendeta, untuk Pak Sembiring, Pak Turangan, sama-sama kita Advent, sama-sama kita berbakti kepada Tuhan dan mengimani Tuhan. Tapi corak dari kehidupan kita, saya yakin itu Tuhan yang sudah tentukan itu. Maksud saya, jalannya itu, cuman nanti apakah kita menurut atau tidak menurut, itu kita yang menentukan. Cuman pelajaran hidup ataupun warna-warni daripada kehidupan ini berbeda-beda kita, tidak ada sama. Mungkin pangkat boleh sama, Pak, tetapi rezeki Bapak beda juga. Mungkin marga boleh sama, Pak, tetapi jumlah anak Bapak berbeda juga. Ada yang punya anak, ada yang tidak, kan begitu. Jadi saya teringat kepada seorang teman saya, bisa saya sebut namanya ya, jangan bilang-bilang kemana-mana. Teman saya itu namanya Langkat Sitepu. Dia itu dulu seorang staf teknik minyak di Teluk Sumawe. Dengan gaji sekarang lebih kurang 2.000 US dollar per bulan pada waktu itu. Jadi dia cuma memiliki anak satu cuma anaknya. Oleh karena dia merasa bersyukur anaknya ada dan laki-laki pula, orang kado kan begitu. Wah, apapun yang diminta anaknya ini diberikannya, itu siapa nanti ini. Dan dia bukan artinya surut dari Tuhan. Rajin dia ini, dan kebetulan Kristen pula itu ya. Tetapi pada suatu saat Tuhan membiarkan anaknya ini tabrakan dan mati di tempat, Pak, dengan kereta yang baru dibeli oleh ayahnya. Coba bagaimana pencobaan itu? Mungkin ini sama juga dengan saudara kita Kuntarap, yang mana anaknya katanya tewas di suatu kecelakaan lalu lintas di Amerika sana. Jadi kalau begitu, iman kita itu yang kemana kita mengadu ini? Kepada Tuhan sudah dibilang, meninggal anakmu ini. Nah, kepada siapa kita mengadu? Sebenarnya kalau saya pikir ya, untuk praktisnya kita ini, kalau ada masalah-masalah, sesudah kita doakan. Tetapi kalau kita belum puas juga, tanya pendeta.
Kan di gereja kita ada pendeta yang menjadi pemimpin kita. Nah, bagaimana di pendeta? Aku ini nggak habis pikiranku, kok jadi bingung ya. Saya rasa saya beriman, tetapi kok begini kejadiannya. Rupa-rupanya memang betul. Kita ini hanya sesuatu objek pelajaran bagi orang-orang lain. Karena kita saksi pada Yesus. Nah, kalau kita objeknya itu mendapat pencobaan, apakah kita kembali kepada Yesus? Itu menjadi contoh pada orang lain. Tetapi kalau kita ini objeknya umpamanya, dilihat orang kita Kristen, kita kaya, kita sombong, ya kita bukan objek daripada pelajaran untuk mendekat pada Kristus. Jadi ingat itu bahwa saudara atau saya diciptakan Tuhan hanya untuk menjadi objek contoh supaya orang dekat pada Yesus. Nah, jadi supaya kita dekat kepada Yesus, apa caranya? Kalau saya tidak bisa berpikir sendiri, datang ke pendeta, tanyakan. Datang kepada saudara nababan, tanyakan. Jadi jangan kita berpikir sendiri, Pak. Ini imanku begini, tetapi sendiri aja. Sesat, Pak. Kadang-kadang kita sesat, Pak. Kalau saya langsung telepon Pak Pendeta. Pendeta, bagaimana ini? Kalau tidak, Pak Nababan. Kalau enggak, Pak Galingging. Turangan. Yang seiman itu akan menguatkan iman kita. Ingat bahwa kita tidak pernah menjadi satu pulau yang berdiri sendiri, Pak. Kita harus bekerja sama, bantu-membantu di dalam keimanan. Saya kira itu aja. Mungkin saya tambahkan sedikit supaya kita jangan terlalu susah mencari kemana kita harus bertanya. Pendeta, itu paling penting saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Sembiring yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Apa? Apa maksudnya? Baik, saya sedikit menjawab pertanyaan tadi dari Pak siapa tadi? Pak Silalahi. Oke, Pak Silalahi, pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Namun ada sedikit yang perlu kita pahami, terlebih di Maleakhi 3 ayat 1 tersebut. Jadi dengan pelajaran ini tadi ada sedikit perbedaan yang mungkin harus kita pahami. Kalau mintalah maka akan diberikan dalam Matius 7:7 itu sudah pasti. Itulah yang sebenarnya kita tidak perlu lakukan. Minta apa saja, tetapi itu keputusan mutlak atau de facto-nya itu adalah hak Tuhan, memberikan atau tidak. Nah, bukan kita yang menuntut. Loh, aku udah minta Tuhan, tapi kenapa tidak engkau berikan? Nah, saya juga baru sadar, ini mohon maaf, saya cerita sedikit. Artinya ketika usia saya sampai 38, saya ada di dalam otak saya, pikiran saya sudah nggak akan mau lagi pacaran sama orang Advent. Nah, ini menunjukkan saya seakan-akan ingin melawan kuasa Tuhan. Apalah saya ini debu, mau melawan kuasa Tuhan. Apalah hak saya debu mempertanyakan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Sementara Allah sendiri sudah mampu menciptakan dunia ini, apalagi menciptakan pasangan saya aja, saya yakin ya Tuhan mampu. Tapi apakah itu ia lakukan? Bukan. Alam ini sungguh sangat luas. Jagat ini sungguh sangat luas. Bahkan malaikat-malaikat melihat keadilan tahta Allah itu. Allah tidak boleh apa? Seperti kita manusia. Coba-coba ceroboh. Tidak. Sehingga Allah tahu persis kepada saya, oh kamu menikah itu bukan dengan ini, makanya kamu saya putusin. Ada loh di Jakarta sana yang siap dari kecil saya sudah pasangkan denganmu. Nanti kalau datang kemudian itu jadi pasanganmu, hanya hitungan hari bisa ketemu dan menikah. Mungkin hanya 2 bulan. Ketika saya pacaran 4-5 tahun, dari kuliah sampai saya antar kuliah, saya cari kami sama-sama melamar pekerjaan di tempat kerja Jakarta. Kenapa harus ke Jakarta ditempatkan Tuhan? Kenapa nggak di Medan? Kami daftar di Medan, di sana ditempatkan kerja. Pacar saya, akhirnya kami jadi putus, ribut. Ini yang salah. Minta ya kita harus minta. Dan kita harus cari Tuhan. Kita harus cari berkat Tuhan. Tetapi kita harus tahu, oh ada rencana terindah. Makanya dalam firman Tuhan juga katakan semua indah pada waktunya. Akhirnya
indah ketika saya mendapatkan pasangan yang menurut saya inilah yang terbaik, paling baik dari semua apa yang saya kenal, wanita-wanita yang ada di dalam hati dan hidup saya. Ini menjadi poin. Itu tidak ada yang menyimpang, itu benar. Kan baru ujilah. Uji di sini beda dengan tadi. Ini uji bagaimana kita memberi persepuluhan menjadi perbendaharaan di rumah Tuhan. Kita dalam arti ini bukan menguji, mempertanyakan, bukan. Artinya ujilah di sini, kita percaya ketika kita menurut perintah Tuhan, berikanlah 1/10 kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan. Kita nggak usah ragu janji itu. Makanya berikan 1/10, Tuhan juga nggak mau seperti keinginannya seperti kita. Tuhan kan minta 1/10, saya beri 30% biar Tuhan berlipat-lipat. Enggak ada artinya. Tuhan menuntut penurutan, bukan kesombongan, bukan kita seperti tadi dikatakan menjadi kita akhirnya menjadi tidak pada porsinya. Tuhan tidak inginkan itu atau mengurangi. Tuhan inginkan menurut 10% minta, ya kasihkan 10%. Atau kita mempertanyakan, ini mohon maaf, ini sering, ini mohon maaf sekali lagi. Saya bukan mau mengatakan oknum orang atau mempersalahkan, tidak. Tetapi sering saya baik di WA group, di beberapa perpuluhan di gini, dimakan ini, digunakan, disalahgunakan. Percuma kita bayar perpuluhan. Kita tahan aja perpuluhan, jangan kita berikan. Ini sebenarnya konsep yang sudah melawan itu tadi, takabur tadi. Kita sudah jadi takabur. Siapakah kita? Ingat, kita debu tanah yang kalau saya katakan tidak sangat layak mempertanyakan apa? Keadilan dan kuasa Allah. Kalau kita mempertanyakan itu sama kita meragukan keadilan Allah, meragukan kasih Allah, meragukan apa? Allah itu mencintai kita, atau Allah itu mampu memberikan yang terbaik. Jadi ujilah, artinya di sini kita uji bahwa dengan memberi perseruan kita tidak akan pernah kekurangan. Dan ini sudah dibuktikan oleh umat-umat Tuhan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari mulai bangsa Israel mereka terpelihara. Bangsa Israel siapakah yang tidak mengenal dunia? Ketika mereka begitu apa? Baik, adakah yang lebih mewah Raja Salomo dari raja-raja di dunia? Tidak ada. Tetapi Tuhan mampu artinya membuat seorang Raja Salomo yang luar biasa. Nah, jadi kalau yang uji tadi, kita yang menguji dalam arti kata yang saya sampaikan di pelajaran kita tadi, artinya kita mempertanyakan kenapa ini terjadi. Ketika mereka kekurangan air, mereka ingin bertanya, benarkah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kenapa kita dibiarkan haus? Nah, inilah yang mereka mau uji. Setan mau uji artinya, kalau benar kamu anak Allah, kalau benar, seakan-akan ragu Yesus bahwa dia anak. Memang iya, ngapain ragu? Memang dia anak Allah. Sama ketika saya, kalau benar kamu Nababan, anak Nababan. Loh, kenapa saya lagi dipertanyakan saya anak? Siapa sih yang kalau ada pertanyaan, benar kamu anak Nababan? Lah jelas marga saya Nababan. Sama dengan putri kaya. Benar nggak kamu anak Berlin Nababan? Lah untuk apa lagi dipertanyakan lah? Di akte dimanapun dia memang sudah anak Nababan. Artinya nggak perlu lagi diuji dia anak Nababan. Nggak diuji pun dia benar-benar darah anak Nababan. Gitu loh maksudnya. Artinya kita tidak perlu lagi menguji, meragukan kasih Yesus. Memang Yesus itu sangat mengasihi kita. Jadi nggak perlu lagi kita katakan, kalau benar Allah mengasihi saya, nggak perlu. Karena memang kita anak Allah, dimeteraikan. Sama ketika saya marga Nababan. Ya nggak perlu lagi, sama dengan, benar nggak Berlin tentara? Ya nggak perlu lagi, orang saya sudah punya skepnya, punya datanya, punya ini semua, jadi nggak perlu lagi kita pertanyakan. Itu sih, mohon maaf kepada Pak Silalahi tadi, bagaimana kita bisa menyikapi antara di Maliaka 3 ayat 1 ayat 10 dengan ujilah. Jadi uji yang di sini bukan kita mempertanyakan kasih Allah itu atau keadilan Allah, tetapi menguji di situ artinya kita memberikan perpuluhan ini, kita percaya dalam iman, Allah akan apa? Memberkati kita. Dan tidak akan membiarkan kita menjadi menderita. Karena kita percaya Allah adalah maha adil dan maha pengasih. Mungkin itu sedikit. Terima kasih, agak panjang.
terima kasih kepada Pak B. Nababan yang sudah menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut bukan berarti kita minta suka-suka, tapi kita percaya bahwa hidup kita Tuhan peliharakan berkecukupan. Mungkin ada lagi tanggapan dari lain? Ya Kak Teti. Oke, baik. Selamat sahabat bagi kita semua. Sahabat Kak. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang telah dibawakan oleh Bang Nababan. Jadi saya juga sangat berterima kasih sebenarnya telah diberikan kesempatan kemarin untuk membawakan di bab yang ke-12. Jadi pas Bang Nababan ngasih ke aku sebenarnya berat kali bebannya untuk kayak mana ya, maksudnya masih banyak sih yang lebih hebat dari saya yang bisa menyampaikan ini, kayaknya saya nggak layak gitu. Pertama-tama saya merasa seperti itu gitu, dan pada akhirnya memang saya coba untuk berdoa dan mencoba membaca dan mengulang, mengetik dan meminta bantuan dari teman-teman juga untuk memberi masukan misalnya kayak gitu. Jadi kenapa saya katakan sekarang saya sangat berterima kasih, karena kebetulan di bagian saya adalah yang memang intinya sama dengan yang sekarang. Jadi awalnya di saya lah kemarin pencobaan. Jadi saya belajar bagaimana ketika Yesus mulai dia dibaptis, lalu dia dibawa ke padang gurun, dan di padang gurun dia dibiarkan sendiri oleh Allah gitu. Jadi dia sendiri Tuhan itu di situ dengan binatang buas dan dalam keadaan lapar. Jadi di situ saya sangat belajar bagaimana iblis itu benar-benar mencobai Yesus gitu. Tapi dia tidak jatuh. Namun pada saat itu yang masih saya pada saat di pencobaan di bab ke-12 kemarin kan kita lebih fokus di situ mengenai makanan gitu. Maksudnya Yesus dicobai, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, di situ bagaimana iblis berusaha untuk, kan dia tahu Yesus dengan sebagai daging, dia manusia gitu, pasti dia merasakan kelaparan, sudah 40 hari tidak makan, pastinya sudah lapar, pasti akan maulah ini makan ini karena dia sudah sangat lapar. Namun apa yang Tuhan katakan? Jika Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Jadi di situ saya belajar untuk bagaimana ketika Yesus dengan berbadankan manusia, dia dalam keadaan lapar, tapi dia tidak jatuh. Dia tetap bertahan. Apa yang membuat dia bertahan? Yang membuat dia bertahan adalah yang saya dapat di situ. Bagaimana ketergantungan dia atau kebergantungannya dia kepada Tuhannya, itulah yang membuat kepada Bapaknya, itulah yang membuat dia kuat. Jadi dan di situ juga di Kerinduan Segala Zaman itu di beberapa bab juga saya lihat bahwa tidak ada katanya manusia yang tidak kena tipu daya ataupun godaan dari sang iblis ini gitu. Jadi berarti termasuk kepada kita semua akan ada godaan-godaan seperti apapun, mungkin sama seperti yang Bang Nababan bilang tadi, banyak orang yang mengatakan kenapa saya dekat kepada Tuhan malah hidup saya lebih pas-pasan dibandingkan orang yang jauh dari Tuhan tapi mereka lebih sukses. Karena kita mungkin melihat dari segi hanya materi saja, tapi dalam hal kedamaian hati dan kesejahteraan belum tentu juga sama seperti yang dimiliki oleh yang benar-benar dekat kepada Tuhan. Nah, yang mungkin saya boleh menjadi pelajaran bagi kita semua pada saat ini adalah seperti yang dibilang Pak Sembiring tadi, kenapa? Apakah karena dosa gitu kan? Saya juga merasa seperti itu. Apakah karena dosa? Ya mungkin aja memang kita akan menderita karena dosa kita. Namun kabar baiknya adalah bagaimana Tuhan itu tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat masa depan kita ketika kita mau meninggalkan masa lalu kita itu ternyata tidak ada dosa yang terlalu besar yang dapat Tuhan ampuni ketika kita mau datang kepadanya. Jadi pada saat ini ketika kemenangan dimiliki oleh Yesus, berarti kita juga boleh berkemenangan ketika kita benar-benar bergantung kepada
Tuhan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seharusnya memang kita tidak harus bertanya lagi mengapa. Namun bisa juga kita mengapa saya masih tetap bertahan dalam kekhawatiran ini, mengapa saya masih tetap bertahan dalam ketakutan ini, itu sebenarnya yang harus kita pertanyakan. Tapi tidak harus kita pertanyakan kenapa hasilnya seperti ini, kenapa saya tidak kaya seperti orang lain, kenapa saya tidak sukses seperti orang lain, walaupun mereka tidak begitu dekat kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita katanya benar-benar dekat kepada Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak harus ada lagi dengan kita. Jadi intinya kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan kita, supaya kita mampu menjalani apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Mungkin itu sih yang boleh saya sampaikan sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk lebih belajar lagi lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pada Kak Teti yang sudah memberikan tambahan yang begitu baik dan jelas kepada kita. Mungkin ada lagi yang lain. Ya sebenarnya memang kalau misalnya ada tambahan sedikit, memang kalau yang masalah itu bukan hanya kita orang biasa seperti ini, bahkan kalau kita baca Alkitab, mungkin Yeremia juga pernah kayak gitu, seorang nabi Yeremia, kayak dia di dalam Yeremia 12 dia katakan kayak, engkau yang benar ya Tuhan, kenapa mujur jalan orang fasik, begini-begini, dia ngeluh sama Tuhan. Artinya itu bukan hanya kita rasakan aja, bahkan seorang nabi seperti Yeremia juga merasakan hal yang sama. Kalau nggak ada lagi, mungkin Pak B. Nababan bisa memberikan kesimpulan atas diskusi yang sudah kita laksanakan. Baik, terima kasih. Pendeta, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasihlah kalau kasih kesempatan sama saya sebelum closing statement dari Pak Nababan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat menyentuh hati ya, sangat padat pesannya, ya, pesan Tuhan kepada kita. Bagaimana intinya, nggak usah saya ulangi lagi karena sudah sangat bagus tadi penyampaian Pak Nababan, bahwa setan berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan dalam hal meragukan Tuhan, ya, meragukan Tuhan. Jadi jangan kita pernah ragu akan Tuhan, dan kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan supaya kita tidak digiring kepada satu titik, ya, satu titik meragukan Tuhan. Karena kita diselamatkan hanya oleh karena percaya kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan ya artinya definisi percaya kepada Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu layak untuk kita sembah, percaya kepada firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup dalam firman-Nya, apapun yang terjadi, ketika Tuhan izinkan, ya, kadang oleh iman kita juga bisa menderita, ya. Kadang oleh karena dosa kita menderita. Kita kembali kepada Tuhan. Tetapi kadang oleh karena kebenaran kita bisa dianiaya. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang karena aku engkau teraniaya. Ya, jadi kita harus tetap beriman dalam segala situasi dan kondisi. Baik waktu kita beruntung, waktu kita rugi, waktu kita sehat, waktu kita sakit. Kita harus tetap teguh di dalam iman percaya kita. Karena memang setan selalu menggoda kita untuk meragukan Tuhan. Jadi sebagai statement terakhir dari saya sebelum closing statement dari Pak Nababan, satu hal yang paling mendukakan Tuhan adalah ketika kita meragukan Dia atau tidak percaya kepadanya atau meragukannya, ya. Khawatir itu juga buah dari keraguan-raguan. Gimana nanti ya? Berarti kita ragukan tentang kuasa Tuhan kita, tentang kasih-Nya, tentang penyertaan-Nya, perlindungan-Nya. Khawatir.
ragu itu, adik abang itu buah daripada keraguan-raguan, akhirnya khawatir, ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya itu yang paling memilukan Tuhan. Salah satu dosa yang memilukan Tuhan. Ketika kita ragu, ketika kita khawatir, ketika kita menjadi tidak percaya. Jadi ini yang boleh saya tambahkan, tetaplah kita teguh di dalam iman, ya apapun mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kita. Terima kasih, kembali kepada Pak Nababan. Baik, Pendeta, terima kasih. Sebenarnya sudah ditutup sempurna, tapi saya ada sedikit sini yang sangat menarik dari semua pelajaran kita. Intinya di sini, jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia pasti akan menepati janjinya. Bukan untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, tetapi melainkan karena Ia sangat mengasihi kita. Artinya kita tidak perlu lagi ragu. Nah, seperti Pak Pendeta bilang, khawatir, takut. Nah, ini memang dekat ini. Ragu, khawatir, takut, akhirnya kita menjadi apa? Jauh daripada Tuhan. Karena setan berusaha memang membuat kita jadi takut, khawatir, dan ragu. Tetapi dengan ini kita nggak usah lagi perlu bertanya atau meragu bagaimana supaya benar nggak Tuhan itu mengasihi saya. Memang Tuhan sangat mengasihi kita. Dari kandungan kita juga sudah dikasihinya. Hingga kita mungkin kalau mohon maaf kita mungkin sampai menghembuskan napas terakhir. Jadi kita tidak perlu lagi membuktikan itu atau meminta janji-janji, hanya saya coba berdoa seperti ini. Benar nggak Tuhan akan tepati janji itu? Tanpa kita minta pun Allah tahu apa kebutuhan keperluan kita. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Salam, selamat sahabat. Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Terima kasih kepada Bapak B. Nababan yang sudah memberikan kesimpulan atas pelajaran kita dan sudah memberikan khotbah yang begitu baik untuk sahabat ini. Untuk menutup perbaktian kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 137.
Pak Nababan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami bertahta dalam kerajaan surga. Di acara Sabat Vesper Kudus ini Bapa, kami bersyukur satu kesempatan yang indah Engkau berikan kami bertemu muka melalui virtual Zoom, di mana saat ini kami boleh belajar dari sabda Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini boleh mengetuk hati kami agar kami boleh mengerti akan kehendak kasih Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi khawatir, ragu, bahkan takut di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mampu melawan setiap godaan tipu muslihat dari setan. Namun kami percaya Engkau akan memberi kami iman yang teguh sehingga kami boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang harus percaya dan menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan kami percaya dan menurut, kami akan memiliki iman yang bertumbuh, dan kami boleh menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga layak, bahkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan sebagai pewaris surgawi, sehingga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami boleh ditemukan ada bersama dengan Tuhan. Bapa, banyak kekurangan, dosa, pelanggaran kami. Kesempatan yang indah ini kami datang memohon ampun. Biarlah kiranya Tuhan tiada henti-hentinya mengampuni dosa-dosa kami, pelanggaran kami, yang mungkin kami tidak mengerti dan sadar oleh karena kami sering mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan, bahkan kami mempertanyakan apa yang telah kami minta dan mohonkan. Walaupun kami mungkin tidak sadar Bapak, bahwa apa yang kami mohon itu membuat kami mungkin bisa jauh dari Tuhan. Tetapi kami rindu Bapak, biarlah Engkau berikan bagi kebutuhan keperluan kami, agar kami tetap setia di dalam Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam kesusahan, di dalam kemiskinan, bahkan di dalam penderitaan, tetapi kami boleh dimenangkan di dalam damai, sukacita, dan kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang indah. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah berikan kami waktu untuk ibadah melalui Zoom virtual ini. Terlebih juga Bapa, kesempatan Tuhan kiranya juga berikan kami esok hari untuk dapat beribadah baik langsung di rumah Tuhan maupun yang masih menggunakan peralatan Zoom virtual ini. Biarlah kami sama-sama terberkati dan kami sama-sama memperoleh satu pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para pemimpin kami di organisasi, dari GC hingga para pendeta kami, terlebih pendeta kami Bapak D. Sembir. Kiranya Tuhan berkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di dalam sahabat kudus Tuhan. Ia boleh tetap setia dan boleh tetap menjalankan segala tugas tanggung jawabnya, menjadi orang yang takut Tuhan. Bapa di surga, biarlah kesempatan ini kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kehidupan, yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Di saat ini Bapa, kami selalu percaya dan kami rindu berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa telah kami terima. Biarlah itu juga kami terima di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sampai di sinilah acara perbaktian kita. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada room Zoom kali ini. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Saya